Please be seated. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Jesus Christ is present here with us. Yesus Kristus hadir di tengah kita malam hari ini. Wherever Jesus is, there is liberation and blessing of God. Dan dimanapun Yesus hadir, selalu ada kemerdekaan dan ada berkat Tuhan. Dan selama sepanjang 50 tahun pelayanan saya menemukan satu kebenaran yang sangat kuat, bahwa Tuhan selalu membagi pekerjaannya bersama kita. Pekerjaan itu milik Tuhan, tapi iman, kasih, sukacita itu bagian kita. Alkitab berkata waktu Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari, Alkitab berkata Tuhan sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Tuhan memulai pekerjaan dan menyelesaikannya dari dirinya sendiri. Bahkan di dalam penciptaan Tuhan tidak mengizinkan Adam dan Hawa untuk ikut kerja bersama Tuhan dalam menciptakan. Ya, itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu pada saat terakhir di hari yang ke-6. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan menyelesaikan segala pekerjaannya. Misalnya Adam dan Hawa datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan masih ada nggak yang belum selesai dikerjakan? Tuhan akan bilang, udah selesai semuanya, kamu tidak perlu kerjakan apa-apa lagi. Kamu hanya nikmati saja sahabatnya Tuhan dan berkatnya Tuhan. Dan Tuhan berikan saya pengalaman sepanjang hidup saya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada saya. Dia selesaikan semuanya sendirian. Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya oleh dirinya sendiri. Dan waktu di zaman Yeremia, umat Israel itu menyembah roh jahat, Tuhan marah dan Tuhan mau menghakimi umat Israel. Yeremia itu berkeliling sibuk sekali untuk membuat orang Israel bertobat. Tuhan justru suruh buat dia masuk penjara. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, pekerjaan itu milikmu. Tugasmu adalah berdoa supaya aku bisa bekerja di negerimu. Dan waktu masa-masa susah terjadi, Yeremia ditaruh dalam penjara. Dia tidak punya kerjaan lain selain berdoa. Seringkali kita begitu sibuk, kita berusaha menghalang-halangi justru pekerjaan Tuhan. Saudara-saudariku, pekerjaan ini milik Tuhan. Istirahat itu milik kita. Tuhan ingin menyelesaikan semuanya itu komplit, lalu kemudian mengundang kita semua untuk menikmati Sabat. Kebangunan rohani yang genuine juga terjadi karena hasil dari doa umat Tuhan. Tahun 1960 kami pemimpin-pemimpin Kristen Korea berkumpul bersama-sama dan kami berdoa untuk revival di Korea. Dan kami membuat begitu banyak rencana untuk menghadirkan Yesus ke dalam masyarakat. Dan sebagian besar waktu itu sudah berusia lanjut, saya ini anak muda, salah satu di dalam panitia. Sasaran kami waktu itu adalah membawa 1 juta orang mengenal Yesus di Korea. Dan kami mulai bekerja sangat keras, tapi Tuhan tidak memberkati pekerjaan kami. Dan sangat jarang sekali kami bisa melihat Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan mulai datang ke gereja kami dan curahkan rohnya dalam hidup kami, dan Tuhan mulai curahkan Roh Kudus kemanapun saya pergi. Dan bukannya sasaran 1 juta orang Kristen, sekarang Korea Selatan sudah punya 12 juta orang Kristen. Dan sekali lagi Tuhan tunjukkan kepada kami bahwa semua pekerjaan itu milik Tuhan. Tugas kita adalah berdoa. Pekerjaan itu milik Tuhan, doa itu tanggung jawab manusia. Waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, perkataan terakhir Yesus adalah sudah selesai. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melaksanakan rencana Tuhan. Selama 33 tahun Yesus sedang selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambil pekerjaan Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengerjakan tugas dari Bapa. Dan Yesus berkata sudah selesai waktu rohnya itu meninggalkan tubuhnya. Nah, pertanyaannya apa yang dia selesaikan? Dia menyelesaikan masalah dosa. Seluruh umat manusia berusaha menyelesaikan masalah dosa, tapi tidak berhasil. Dan sekarang Yesus berkata, masalah dosa sudah selesai. Oleh darah Yesus Kristus tidak ada satu dosa pun yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Oleh darah Yesus Kristus kita dibersihkan dan dibenarkan. Dan sekarang Tuhan sedang berkata kepada kita semua, dosamu sudah selesai. Oleh darahku engkau sudah dibersihkan dan engkau sudah dibenarkan. Dan waktu Yesus berkata sudah selesai, dia juga berbicara sudah selesai mengenai pengudusan kita. Yesus berkata lewat penderitaanku aku sudah melengkapi semua pengudusanmu. Melalui aku engkau bisa memiliki pengudusan. Waktu Yesus berkata sudah selesai, Yesus menyelesaikan ketidakkudusan dari manusia. Engkau tidak bisa menguduskan dirimu sendiri dengan kekuatanmu. Yesus Kristus menyediakan jalan untuk menguduskan hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Yesus berkata sudah selesai juga mengenai sakit dan penyakit kita. Yesus Kristus dicambuk oleh tentara Romawi dan punggungnya mengeluarkan bilur-bilur berdarah. Alkitab berkata oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Dan Yesus berkata kalau engkau menderita sakit penyakit itu semua sudah diselesaikan oleh karena penderitaanku. Secara hukum, secara legal engkau sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Masalahnya adalah engkau tidak mengerti posisi hukummu. Yesus itu bekerja bayar untuk kesembuhan. Jadi waktu Yesus berkata sudah selesai, maka itu sudah selesai mengenai penyakit dan sakitmu. Dan waktu engkau mengetahui kebenaran ini, malam ini engkau bisa kebaskan sakit penyakitmu dan keluar dari tempat ini dengan kebebasan.
Waktu Yesus berkata sudah selesai, dia menyelesaikan kegagalan dan kemiskinan kita. Kita umat manusia dikutuk oleh Tuhan karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Dan sepanjang sejarah manusia, kita hidup di bawah kutuk. Dan Yesus mengambil kutuk itu di atas kayu salib dan dia menyelesaikan masalah kutuk. Waktu Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya, hal yang luar biasa terjadi. Saya sudah lihat hal ini terjadi di Korea. Ketika jumlah orang Kristen bertambah di Korea, Tuhan mulai buka tingkap langit dan mencurahkan berkat lebih banyak lagi untuk Korea Selatan. Waktu pertama kali saya melayani, orang-orang Kristen di negara kami sangatlah miskin. Tapi sekarang anggota jemaat kami sudah berhasil dengan baik dan banyak bilioner di gereja kami. Jadi waktu jemaat kami, walaupun secara mata mereka tidak melihat, secara telinga mereka tidak bisa mendengar, belum mendengar, tapi di dalam hati mereka percaya bahwa Tuhan sudah memberkati mereka, maka itu terjadi dalam hidup mereka. Dan jemaat kami, waktu mereka menyadari hal ini, mereka mulai melakukan bisnis mereka dengan sangat baik. Ya. Terus ada orang yang tanya, dari mana Pak Cho tahu bahwa jemaatnya makin kaya? Gampang, saya hitung saja persembahan hari Minggu. Waktu jemaat kami bertambah kaya, mereka memberikan persembahan lebih banyak untuk gereja dan untuk orang-orang yang sedang menderita. Malam ini Yesus sedang berkata, sudah selesai terhadap masalahmu, kemiskinan, dan kutukmu. Mari beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi engkau diberkati oleh Tuhan, engkau ada anak-anak Abraham. Waktu orang Indonesia berdiri di hadapan Tuhan dan mengklaim janji ini, maka generasi muda Indonesia, semua kekuatan ekonomi jadi milik generasi Indonesia. Amin. Haleluya. Banyak orang ini anggap remeh Indonesia. Saya tidak pernah anggap remeh Indonesia. Tuhan punya rencana khusus untuk Indonesia, mainkan di akhir zaman ini. Jadi waktu saya sampaikan pesan ini di jemaat kami, orang benar-benar mulai dilepaskan dari kutuk dalam hidup mereka. Dan Yesus Kristus juga menyelesaikan ketakutan kita akan neraka dan kematian. Waktu Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai, dia menyelesaikan semua musuh yang menentang kita. Di dalam kitab Galatia, Yesus berkata, aku sudah memberikan engkau harga yang mahal untuk membebaskanmu. Karena itu jangan berikan dirimu lagi untuk hidup dalam kuk perhambaan. Karena Yesus Kristus di hadapan Tuhan, kita ini orang yang dibenarkan. Engkau dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Di hadapan Tuhan engkau sudah sembuh, engkau orang yang sehat. Di hadapan Tuhan engkau orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah keturunan Abraham. Dan di hadapan Tuhan engkau diberikan hidup yang kekal dan hak untuk masuk surga karena Yesus Kristus. Di dalam 3 Yohanes dikatakan, aku berdoa supaya engkau makmur sama seperti jiwamu makmur. Yesus Kristus ingin melihat keseluruhan hidup kita itu utuh, diselamatkan dan diberkati. Dan waktu Yesus berkata sudah selesai, dia sudah menyelesaikan semua pekerjaan dalam hidup kita. Engkau tidak bisa menolong Yesus Kristus membuat dirimu diselamatkan. Pekerjaan itu milik Yesus Kristus. Doa dan iman yang jadi tanggung jawabmu. Dan waktu engkau berdoa dan menyerahkan seluruh bebanmu kepadanya, Yesus dengan sukacita akan mengambil bebanmu. Dan waktu Yesus datang, dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia mau mengambil dosa dari dalam hidup kita. Yesus Kristus datang untuk menguduskan kita, dan di mana ada kenajisan dalam hidup kita, Yesus hadir untuk membersihkannya. Ya, Yesus datang untuk menyembuhkan. Itu sebabnya Yesus selalu hadir di mana ada orang sakit ingin disembuhkan oleh dia. Dan dimanapun ada, dan karena Yesus datang untuk menghapuskan kemiskinan, dimanapun ada orang miskin, Yesus hadir untuk mengkhotbahkan kerajaan Allah. Di mana ada kematian, Yesus Kristus mau hadir untuk mengalahkan kematian. Jadi kita tidak perlu takut kematian karena Yesus hadir untuk menghancurkan kematian. Dan dimanapun Yesus hadir, kita pasti punya kemerdekaan dan kebebasan. Dan malam hari ini Yesus hadir di tempat ini. Dia mau berikan kemerdekaan dan kebebasan kepada kita. Yesus Kristus hadir malam ini di sini untuk menyatakan engkau benar karena pekerjaannya. Engkau dikuduskan oleh karena pekerjaan Yesus Kristus. Engkau bukan lagi sakit. Engkau sedang menikmati kehidupan Yesus Kristus dalam hidupmu. Engkau tidak pernah lagi boleh berpikir negatif atau berbicara negatif mengenai dirimu sendiri. Pikirkanlah keselamatan yang diberikan Yesus secara cuma-cuma kepadamu. Engkau harus katakan kepada dirimu sendiri, saya orang benar di dalam Yesus. Aku orang yang dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Aku orang sehat. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Aku orang yang diberkati. Berkat Abraham itu hakku, hidup yang kekal itu jadi milikku. Jadi waktu engkau memuji Tuhan dan engkau mengakui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, engkau akan mulai mengalaminya. Sebab apa yang engkau katakan itu yang akan terjadi. Engkau akan bisa mengalami berkat Tuhan lewat perubahan cara berpikirmu. Selalu miliki berpikir kemungkinan. Jangan pernah izinkan pikiran negatif menguasai pikiranmu.
Setiap hari selalu akan ada hal baik terjadi. Kenapa? Karena kita punya Yesus Kristus. Memberikan pengharapan ke hati manusia atau orang yang lain itu sangat penting. Waktu engkau menjelaskan pekerjaan keselamatan dan penderitaan Yesus Kristus, orang harus mengalami keselamatan. Engkau juga harus memiliki visi dan mimpi di hatimu. Alkitab berkata, tanpa visi orang binasa. Dan Roh Kudus selalu berusaha memberikan engkau mimpi dan visi. Ketika Roh Tuhan dicurahkan, orang-orangmu yang muda akan mendapatkan visi, dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Ya, banyak orang berkata, kalau mimpi kami bisa, tapi lebih dari itu kami tidak bisa. Tapi waktu engkau peluk mimpi itu di dalam dirimu, mimpi itu yang akan menuntun engkau dan membawa engkau maju. Waktu saya masih mempunyai gereja di dalam tenda, ya, banyak yang berkata tidak ada pengharapan untuk saya. Tapi setiap kali saya berlutut dan berdoa, Roh Kudus memberikan saya mimpi dan visi. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, saya selalu bisa melihat gereja saya bertumbuh, gereja saya makmur. Saya bermimpi waktu itu untuk memiliki gereja terbesar di Asia dan di dunia. Dan saya bermimpi saya akan pergi ke ujung-ujung bumi untuk membawa Injil Yesus Kristus. Dan banyak orang bertanya kepada saya, apa yang kau akan lakukan di masa yang akan datang? Dan saya selalu jawab, saya akan membangun gereja terbesar di Asia dan di dunia. Dan saya bilang, saya tidak hanya mengutus misionari ke dunia barat, tapi saya secara pribadi akan pergi ke dunia barat dan bangunkan mereka dalam nama Yesus. Mereka semua tertawakan saya dan berkata, mimpi dan visi kamu itu tidak bisa dipercaya, tidak masuk akal. Tapi saya selalu simpan mimpi dan visi itu di hati saya. Dan kalau saya menoleh ke belakang dalam pelayanan saya, setiap mimpi dan visi itu semuanya digenapi. Jadi mimpi atau visi apapun yang kau miliki di hatimu saat ini, Roh Kudus akan pakai itu untuk memimpin engkau dan membebaskan engkau untuk menggenapinya. Mintalah kepada Roh Kudus untuk mengimpartasikan mimpi dan visinya dalam hatimu untuk masa depanmu. Pekerjaan itu milik Tuhan, tapi bagian kita adalah mengisi hati kita dengan mimpi dan visi. Jadi pemikiranmu harus terus-menerus diubahkan oleh berkat dan penebusan Yesus Kristus. Setiap pikiran kita harus berpikir karena karunia penebusan Yesus Kristus. Engkau selalu harus berkata kepada dirimu sendiri, aku orang yang dikuduskan, aku orang yang dibenarkan. Dr. Cho, engkau orang yang sudah disembuhkan, engkau orang yang kuat. Aku orang yang secara pribadi diberkati, semua kebutuhanku pasti terpenuhi. Dan saya berkata, saya pasti masuk sorga, tapi tidak perlu buru-buru ke sorga, karena ada banyak pekerjaan saya harus kerjakan di bumi ini. Amin. Jadi kalau engkau memiliki pemikiran yang kuat dan selalu berorientasi Alkitab, itu sumber kuasa yang luar biasa. Jangan khawatir mengenai pekerjaan. Pekerjaan itu milik Tuhan. Tuhan akan bekerja untukmu. Tuhan mau adalah engkau berdoa dan serahkan pekerjaanmu, jalan-jalanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Maka selanjutnya visi dan mimpi dari Tuhan akan menguasai hidupmu. Sama seperti Daud. Daud itu orang yang biasa, tapi Tuhan senang kepada dia, sehingga Tuhan penuhi dia dengan visi dan mimpi. Apa visi dan mimpi yang kau miliki saat ini? Lewat darah Yesus Kristus, engkau memenuhi syarat untuk memiliki visi dan mimpi bagi dirimu sendiri, bagi kemuliaan Tuhan. Waktu pemimpin-pemimpin kekristenan di Indonesia memiliki visi dan mimpi, dan karena pekerjaan itu milik Tuhan, Tuhan akan berikan visi dan mimpi dalam hidup kita. Dan saudara harus punya visi dan mimpi dalam hatimu, dan percayai mujizat. Ada seorang wartawan datang kepada saya dan bertanya untuk mendefinisikan apa itu iman. Ya, dan saya jawab, kalau kamu mau tahu kualitas iman, tolong jawab pertanyaan saya. Misalnya saya kasih kamu sebutir telur, dan saya minta kamu itu adu telur dengan batu karang, mana yang pecah? Tentu saja telurnya yang pecah, kata dia. Tapi saya bilang salah. Telurnya akan tetap utuh, batu karangnya akan pecah. Dan kemudian wartawan ini tertawakan saya. Tapi saya bilang, itulah iman. Pemikiran umum akan bilang telurnya pasti pecah. Tapi ketika kita dilengkapi oleh firman Tuhan dan hantamkan telur ke batu karangnya akan hancur. Jadi jenis iman seperti itu yang kita punya di dalam Yesus Kristus. Tidak bisa tidak, kita semua punya iman di hati kita. Engkau tidak perlu punya iman terlalu besar untuk melihat mujizat dalam hidup. Waktu engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, itu cukup bagimu. Dan malam hari ini kita semua sudah punya iman lebih besar dari biji sesawi. Waktu engkau datang ke gereja dan sepanjang malam ini engkau mendengarkan suara firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita semua di ruangan ini punya iman. Dan jangan khawatir mengenai ukuran iman kita. Kita semua punya iman lebih besar dari biji sesawi. Percaya saja dan harapkan mujizat terjadi. Maka Tuhan akan lakukan mujizat untuk engkau. Dan perkataan mulut kita ini sangat penting. Apa yang kau ucapkan akan terjadi dalam hidupmu. Dengan ucapan mulut kita menguatkan pikiran positif. Dengan ucapan mulut kita, visi dan mimpi kita menjadi sangat jelas.
Dan ucapan mulut kita juga akan membuat iman kita semakin kuat. Dan lewat ucapan mulut kita, iman kita akan menciptakan sesuatu di dalam situasi kita. Kita melepaskan kekuatan pikiran kita, kepercayaan hati kita, keiman kita, semuanya lewat kata-kata kita. Banyak orang Kristen berbicara negatif terlalu banyak. Ilmuwan berkata 85% percakapan kita sehari-hari terdiri dari pembicaraan negatif. Waktu kita bersihkan mulut kita dan kita pakai janji-janji Tuhan sebagai bagian dari percakapan kita, ucapan kita akan membawa perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan memandang kita sesuai dengan gambaran dirinya sendiri. Dan dengan banyak cara kita ini meniru Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan ucapan mulutnya. Engkau bisa menciptakan situasi hidupmu dengan ucapan mulutmu. Dan waktu engkau berbicara sesuai dengan firman Tuhan, maka mujizat Tuhan akan datang dan terjadi. Ada seorang ibu tua datang kepada saya di jemaat kami dan minta didoakan karena kanker di tenggorokannya. Dan setiap kali dia datang, dia selalu bicara negatif. Saya sudah berdoa tapi selalu sakit. Tuhan tidak pernah dengar doa saya pasti akan segera meninggal. Lalu saya katakan kepada ibu ini, jangan berbicara negatif mengenai penyakitmu. Tantang penyakitmu itu dengan firman Tuhan. Katakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Tapi ibu ini bilang, saya tidak bisa bohongi diri saya sendiri. Saya masih merasa sakit dalam diri saya. Bagaimana saya bisa bilang saya sudah sembuh? Lalu kemudian Roh Kudus memberikan saya ide. Saya suruh dia beli buku catatan dan sebuah pensil. Lalu suruh pergi ke gunung dan dia mulai harus tulis ayat itu. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh 10.000 kali. Ya, dan setiap kali kamu menulis, kamu harus baca keras-keras baru ditulis. Ya, dan dengan cara itu saya berhasil menghindari dia minta didoain terus. Karena dia terus ganggu saya minta didoain. Untuk beberapa saat berhasil, dia tidak datang ke kantor saya lagi. Dan beberapa minggu kemudian tiba-tiba dia buka ruangan kantor saya dan dengan senyuman dan suara yang bersih dia berkata, Pastor, saya sudah selesaikan PR-nya. Ya, biasanya dia datang dengan suara yang serak, saya nggak bisa ngerti dia bicara apa. Tapi kali ini dia datang dengan suara yang jernih. Jadi saya tanya, kankermu di mana sekarang? Kamu bisa bicara jelas sekali. Dia bilang, kanker? Saya udah lupa kanker saya. Amin. Saya kerjakan PR dari Bapak untuk 10.000 kali menulis ayat itu, saya jadi lupa sama kanker saya. Dia berbicara dengan firman Tuhan dan ucapannya itu yang membawa kesembuhan dalam hidupnya. Dan dokter mengecek ibu ini lagi dan ditemukan tidak ada jejak kanker yang tersisa. Dan dengan ucapanmu engkau akan mengubah keadaanmu dan hidupmu. Yesus Kristus berkata sudah selesai di kayu salib. Dan dia sudah selesaikan semua pekerjaan yang negatif. Tidak lagi pekerjaan negatif tersisa yang bisa melukai kita. Pegang dan genggam teguh kemerdekaan yang Yesus Kristus menangkan di atas kayu salib. Dan berdirilah teguh. Engkau adalah ciptaan baru karena salib Yesus Kristus. Engkau adalah orang yang benar. Engkau orang yang sudah dikuduskan. Engkau adalah orang yang sudah disembuhkan. Engkau adalah orang yang makmur dan diberkati. Engkau adalah pria dan wanita yang memiliki hidup yang kekal. Engkau sudah diubahkan karena pekerjaan Yesus Kristus. Serahkan seluruh bebanmu kepada Yesus Kristus. Kasihi Yesus. Percaya Yesus. Pekerjaanmu itu milik Yesus. Yang harus engkau lakukan adalah latih imanmu dan terus percaya. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau pekerjaanmu menjadi milik Yesus, maka istirahat, kelegaan itu menjadi milikmu. Yesus datang ke dunia ini untuk bekerja. Tuhan tidak kirim engkau ke dunia ini untuk bekerja. Tuhan kirim engkau ke dunia ini untuk mengalami kelegaan dan percaya kepada Dia. Engkau sangat-sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus membeli engkau dengan darahnya yang tertumpah. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Aku sudah selesaikan semua dosamu. Aku sudah selesaikan semua ketidakkudusanmu. Aku berikan hadiah kebenaran dan hadiah pengudusanku kepadamu. Percaya saja. Dan Yesus Kristus akan bereskan semua pekerjaanmu. Dan engkau akan menikmati kelegaan dari Dia. Engkau tidak akan pernah lagi tidak kudus dan tidak benar di hadapan Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah selesaikan semua jalan-jalan musuh. Dan waktu kita taruh iman kita kepada kuasa Tuhan, maka hidup kita akan dikuduskan dan dibenarkan. Dan gereja Yesus Kristus, kapanpun kita bertemu, kita seharusnya mengalami kesembuhan yang ilahi dari Tuhan. Itu sudah dibereskan dalam hidup kita. Tidak ada lagi sakit penyakit yang bisa menguasai kita. Sakit penyakit itu sudah sepenuhnya dikalahkan oleh Yesus. Jadi sekarang kita harus punya cara berpikir yang berbeda, cara percaya yang berbeda, cara perkataan yang berbeda. Ya, ikuti kata-kata saya sekarang. I am a righteous person in Jesus. I'm sanctified person in Jesus. I am a sanctified person in Jesus. I'm healthy, healed, strong through Jesus Christ. I am healthy, strong through Jesus. I am blessed person. I am a blessed person. I am a child of Abraham. I am a child of Abraham.
Always I have enough money to spend. Always I have enough money to spend. I have eternal kingdom of God in my heart. I have the eternal kingdom of God in my heart. In Jesus Christ, I am new creature. In Jesus Christ, I am a new creature. Ya, dan malam ini Yesus berkata amin kepada setiap pengakuan kita. Haleluya. Iman kita tidak pernah boleh tinggalkan Kalvari. Dengan pekerjaan kita, kita tidak bisa mencapai apa-apa. Yesus Kristus akan menggunakan iman kita untuk menggenapi sasaran Tuhan. Banyak orang berpikir kita bisa menjadi pekerja yang mampu, yang layak bagi Yesus dulu, baru kita bisa mengerjakan banyak hal. Tapi yang benar adalah Yesus Kristus yang di dalam kita yang bisa lakukan apa saja. Saya yakin dengan segera orang Kristen di Indonesia akan memimpin kegerakan di seluruh dunia. Amin. Saya bersyukur kita semua di sini adalah pemimpin gereja. Ketika engkau bisa mengubah hatimu, engkau bisa mengubah situasimu. Kita harus jaga hati kita dengan kewaspadaan, karena dari sinilah terpancar kehidupan kita. Kita harus berpikir apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apapun yang kita impikan, mimpi itu yang akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun yang kita percayai, jadilah sesuai iman. Apa yang kau ucapkan, itulah yang akan membawa perubahan dalam hidupmu. Apapun yang kau miliki di dalam hatimu, itu yang akan terwujud di dalam situasimu. Jadi kita menjalani dua dunia. Kita menjalani dunia yang nyata dan dunia yang tidak terlihat di dalam hati kita. Waktu kita bisa mengelola dan mengontrol dengan baik hati kita, maka segera yang di dalam itu akan terwujud di luar. Dan malam ini Tuhan memandang ke tempat ini dan berkata, anak-anakku, putra-putriku, aku berdoa supaya kalian makmur, sama seperti jiwa kalian makmur juga. Seluruh kehidupan kita harusnya diberkati oleh Tuhan, karena Yesus Kristus yang mengatakannya. Yesus Kristus berkata, sudah selesai. Semua kuasa negatif dari musuh-musuh kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Waktu kita melihat hidup kita di mata Yesus Kristus, kita ini orang yang luar biasa. You are very clean, righteous, Engkau strong, bersih, engkau benar, healed, blessed. engkau diberkati, dan engkau penuh pengharapan. Kita benar-benar seluruhnya orang yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus akan memakai engkau di dalam gerejamu. Yesus Kristus yang sudah memulai pekerjaan ini, dan waktu kita serahkan pekerjaan ini kepada Tuhan, Yesus Kristus akan menggenapi apa isi pikiran kita, hati kita, dan perkataan mulut kita. Malam ini saya mau berdoa untuk kesembuhan. Kalau engkau punya sakit penyakit di dalam tubuhmu, taruh tangan kanan di bagian yang sakit. Dan waktu saya berdoa, percaya tanpa ragu-ragu. Sebab kesembuhan itu datang melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus secara legal sudah membeli kesembuhanmu 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus ada di tempat ini untuk menyembuhkan engkau malam ini. Bapa di sorga, kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Secara legal kami sudah dimerdekakan 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus tolong kami untuk melepaskan kebiasaan sakit penyakit kami. Datang dan berikan kami pikiran yang sehat, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Aku berkata sekarang kepada semua sakit penyakit, aku perintahkan kau pergi, tinggalkan semua tubuh anak Tuhan di tempat ini. Sebab Yesus Kristus adalah kesehatan kami. Kami sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Engkau roh jahat, aku tengking engkau, aku perintahkan kau pergi. Sembuhlah engkau di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua masalah, semua rasa sakit, semua pergumulan, aku perintahkan kau pergi, tinggalkan tubuh dan hidup semua anak Tuhan di tempat ini. Yesus ambil semua kutuk dan penderitaan, dan biar kami semua menikmati semua berkat dan kebahagiaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba mau berdoa. Tuhan sedang menembuhkan seseorang yang sakit agak tuli. Jadi kalau saudara tidak bisa mendengar dengan baik, Tuhan sedang sembuhkan engkau saat ini. Ya, ada orang yang mengalami sakit di pencernaan, saudara tidak bisa makan terlalu bebas, terlalu baik, Tuhan sedang menjamah dan menyembuhkan engkau. Ya, masalah di perut ada yang sedang disembuhkan saat ini. Ada seseorang yang datang dengan sakit di punggungnya, dan sekarang Tuhan sedang sembuhkan orang itu. Ada orang yang datang dengan daging tumbuh ke tempat ini, dan Tuhan sedang menyembuhkan daging tumbuh itu. Ada orang yang datang dengan depresi dan tidak tahu bagaimana mengatasinya, Tuhan sedang memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyembuhkan orang itu dari depresi. Ada orang yang patah kakinya dan Tuhan sedang sembuhkan orang itu. Dan ada beberapa telinga yang sedang disembuhkan saat ini. Dan ada orang yang sedang kesulitan bernafas saat ini dan Tuhan sedang sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Kuasa Tuhan ada di seluruh ruangan ini sekarang. Setan itu pendusta. Roh Kuduslah yang berkata kebenaran. Dan Roh Kudus sedang berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Jangan kompromi lagi, engkau sudah sembuh.
Dan selalu berkati kesehatanmu dengan perkataanmu. Dan berkat lewat perkataanmu itu akan menjadi sumber berkat luar biasa untuk hidupmu. God bless you. Tuhan Thank Yesus you very memberkati much. Bapak Ibu Saudara.